Assalamualaikum, halo semuanya. Sebelum mulai kita pantun dulu ya. Bunga mekar di taman yang ceria. Cakep. Suara tawa memenuhi ruang udara. Cakep. Podcast Ruang Baca episode 3 telah tiba. Mari kita buat momen yang luar biasa. Cakep. Selamat datang kembali di podcast Ruang Baca. Lebih dari sekedar membaca, tapi juga menggali inspirasi dari dunia literasi. Senang sekali rasanya bisa terus menemani para sahabat Ruang Baca. Saya Wida Deviana, siap menemani para pendengar di episode kali ini dengan topik yang pastinya tidak kalah seru dari episode-episode sebelumnya. Terima kasih banyak untuk antusiasme dan dukungan dari kalian semua di episode-episode sebelumnya. Nah, di episode ketiga kali ini, kita akan membahas inspirasi menulisku. Pastinya sudah tidak sabar kan? Dan hari ini, Ruang Baca kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Para teachers, penggemar, dan penulis buku. Mereka punya cerita seru dan unik. Kita akan mendengarkan cerita dari mereka. Sudah hadir di tengah kita, yaitu ada Teacher Rifai dan Teacher Ito. Assalamualaikum Teacher Rifai dan Teacher Ito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru banget, akhirnya kita bisa ngobrol langsung bareng bersama teacher yang tidak hanya menginspirasi di kelas, tapi juga punya kecintaan besar terhadap dunia literasi. Di episode kali ini, kita akan membahas inspirasi Teacher Rifai dan Teacher Ito dalam menulis, yang pastinya akan memberi banyak inspirasi untuk para sahabat Ruang Baca di rumah. Tidak hanya itu, kita juga akan mengulik proses kreatif keduanya hingga berhasil menerbitkan buku karya sendiri. Siapa tahu obrolan ini bisa bikin kalian semangat untuk menulis juga. Oke, langsung kita mulai aja ya perkenalannya ya. Kita mulai dari teacher yang lebih berpengalaman dulu di Lazuardi ya, yaitu Teacher Rifai. Dan boleh disebutkan inspirasi awal mulai menulis buku itu bagaimana sih Teacher Rifai? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Wida sudah mengundang saya ke podcast ini. Semoga sedikit yang nanti saya ceritakan bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman semua. Tadi kalau ditanya inspirasi apa yang membuat saya itu akhirnya menulis. Sebenarnya inspirasinya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang berbuat kebaikan, kemudian diikuti oleh orang lain, maka saya akan mendapatkan pahala dari kebaikan orang itu tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Dan saya juga mendapat inspirasi dari para ulama-ulama terdahulu. Mereka itu menulis buku di abad kedua Hijriah, tapi kitab-kitabnya itu masih dibaca oleh orang-orang sampai sekarang. Saya membayangkan kalau saja satu kalimat yang ditulis oleh ulama itu kemudian dibaca dan diamalkan oleh orang yang begitu banyak, berapa kiriman pahala orang tersebut. Maka saya yang fakir ini, yang belum mengerti apa-apa, ingin juga mencoba mengikuti dan menjadikan itu sebagai inspirasi agar saya bisa menulis walaupun memang masih sangat sederhana seperti yang dilihat di depan kita ini ya. Nah, itu inspirasi yang menimbulkan semangat saya untuk bisa menulis seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali ya Teacher Rifai. Kalau Teacher Ito sendiri, awal mulanya inspirasi menulis buku itu bagaimana sih Teacher Ito? Silakan. Ya, Teacher Ida terinspirasi juga dengan nggak jauh beda ya sepertinya dengan Teacher Rifai. Jadi kalau ilmu itu kan harus ditulis ya, pengikatnya itu adalah buku itu dengan menulis. Jadi kita lebih mudah untuk mencarinya. Dan kebetulan memang saya juga masih perlu banyak pengalaman untuk menambah ilmu. Jadi dengan menuliskannya di buku ini, jadi saya lebih mudah untuk mencarinya. Seperti itu Teacher Ida. Masya Allah, keren-keren sekali ya jawaban Teacher Rifai dan Teacher Ito. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama, saya penasaran nih, pasti Teacher Rifai dan Teacher Ito itu pasti punya penulis favorit yang jadi panduan dalam menulis. Nah, kira-kira bisa disebutkan nggak sih penulis yang menginspirasi Teacher Rifai dan Teacher Ito? Boleh silakan Teacher Rifai dulu ya. Ya, sebenarnya ini kembali lagi ke inspirasi. Nah, yang menginspirasi itu pun yang kemudian menjadi inspirasi ulang bagi saya, seperti Imam Al-Ghazali. Bagaimana Imam Al-Ghazali itu kemudian menulis, dan Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya yang kemudian betul-betul menjadi favorit saya, yang saya ingin bisa meniru langkah-langkah beliau, walaupun memang baina samawati wasumur ya, masih sangat jauh. Tapi paling tidak saya mengikuti jejaknya dan mengidolakan para imam tersebut sehingga bisa membuat saya itu girohnya naik, semangatnya naik dan bisa ingin menulis walaupun memang masih sangat terbatas.
Wah, bagus sekali jawaban Teacher Rifai. Selanjutnya kalau Teacher itu sendiri ada tidak penulis favoritnya? Kalau saya sih Teacher Wida senang dengan Andrea Hirata, terus sama JL Ramklin ya. Seperti itu Teacher. Wah, menarik sekali ya. Ternyata awal mula menulis seringkali berakar dari kecintaan kita terhadap membaca. Dari sana bisa menemukan penulis yang menginspirasi dan pada akhirnya menghasilkan tulisan sendiri. Bahkan kita juga bisa menerbitkan buku. Menulis adalah hal yang sederhana dan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun berada. Kemajuan teknologi saat ini pun juga sudah canggih, sehingga akses ke buku digital semakin mudah. Jadi ayo, mulai membaca buku, siapa tahu bisa menjadi penulis buku. Sendiri ada tidak sih penulis favorit Teacher itu yang menginspirasi Teacher itu akhirnya membuat buku sendiri? Kalau dari Indonesia, saya terinspirasi dengan Andrea Hirata. Sedangkan dari luar, saya terinspirasi dengan J.K. Rowling. Itu Teacher. Ternyata Teacher itu juga sama kayak Wida, juga terinspirasi dari Andrea Hirata. Dulu Wida juga pertama baca bukunya Andrea Hirata itu yang Laskar Pelangi sampai akhirnya difilmkan. Menarik ya Teacher itu ya. Teacher Rifai, kira-kira langkah pertama untuk menulis buku itu apa sih menurut Teacher Rifai? Iya, kalau saya sih memang awalnya saya berpikir bahwa saya ini kan orangnya agak malas membaca sebenarnya. Tapi supaya saya tertarik atau tergali untuk bisa membaca, maka saya mulai menulis. Dan menulis itu awal saya ingin membaca. Karena kalau mulai dari membaca ternyata saya agak sulit. Tapi kalau dimulai dari menulis, ternyata saya tertarik untuk membaca. Jadi saya rubah rumusnya, bukan membaca dulu baru menulis, tapi saya menulis dulu baru membaca. Karena ada kebutuhan ketika menulis itu untuk melengkapi tulisan-tulisan saya perlu membaca. Sehingga saya mau tidak mau akan membaca, seperti itu sih, Teacher. Wah, menarik sekali ya, menulis dulu baru membaca. Kalau Teacher itu kira-kira sama seperti Teacher Rifai atau punya opini pribadi ya? Kalau saya sendiri sih Teacher, karena saya itu kan guru pembimbing khusus ya. Jadi saya pikir saya masih banyak sekali ilmu yang belum saya miliki gitu. Jadi saya terinspirasi untuk mencari ilmu, menggali dan kemudian saya bukukan gitu Teacher. Wah, jawabannya pada sangat luar biasa ya. Nah, kalau untuk Teacher Rifai, menurut Teacher Rifai, apa hal yang menjadi tantangan terbesar saat menulis buku? Ya, yang menjadi tantangan saya yang pertama adalah waktu. Saya dengan kesibukan yang saat ini saya lakukan, ternyata untuk menentukan waktu untuk menulis itu memang agak sulit. Sehingga tantangan ini sering sekali menjadikan target-target yang harusnya segera selesai tidak selesai karena memang harus mengundur terkait dengan waktu itu. Namun ternyata saya kembali mengambil hikmahnya. Hikmah di balik tantangan waktu tersebut adalah ternyata memang ketika kita menulis itu tidak bisa kita menuangkan seluruhnya dalam satu waktu. Karena ternyata kalau dalam satu waktu itu akan ketemu kalimat-kalimat yang berulang dan kalimat-kalimat itu terkesan agak kaku ya. Tapi kalau kita memang mendesainnya dengan sedikit waktu tapi terus menerus dengan waktu-waktu yang durasinya tidak terlalu panjang, itu ternyata tulisan kita lebih lentur dan tulisan kita lebih enak untuk dibaca ketimbang kita fokus kita plotkan waktu agak panjang untuk menulis, itu ternyata hasilnya menurut saya agak kurang bagus dan kurang enak untuk dibaca. Tapi kalau kita gunakan waktu pendek-pendek untuk menulis, ternyata itu hasilnya lebih baik. Dan ternyata juga mungkin terkait dengan refresh pikiran kita ya. Ketika kita menulis, itu ternyata tekanannya luar biasa. Nah, ketika dalam tekanan itu kita butuh mengambil nafas sebentar, maka potong dulu, kita cari hal lain, kemudian kita kerjakan lagi menulis. Jadi ternyata dengan kesibukan ini sangat tepat untuk menulis, karena kita tidak bisa juga menulis dalam satu waktu yang begitu panjang, tapi kita menulis itu dengan jeda seperti itu. Wah, berarti yang untuk Teacher Rifai sendiri adalah waktu ya. Jadi nggak apa-apa nulisnya pelan-pelan atau sedikit-sedikit asal konsisten sampai akhirnya buku itu terselesaikan. Nah, kalau untuk Teacher itu sendiri seperti apa Teacher itu? Sepertinya sih tidak jauh beda ya Teacher Wida, karena kita itu terbentuknya pasti dengan waktu. Tapi dengan seperti itu pun kita berusaha untuk tepat kapan nih target buku kita selesai seperti itu. Jadi kita harus punya target sih sebetulnya, walaupun
terkendala waktu, tapi kita harus terus berusaha seperti itu teacher. Wah, Wida sendiri kan pernah juga ya mencoba untuk menulis buku ya. Cuma itu tantangan terbesarnya kalau di Wida ini tuh tiba-tiba tuh kehilangan ide atau writer's block gitu. Kalau misalkan teacher Rifai atau teacher itu sendiri tuh pernah mengalami hal seperti itu nggak? Dan hal apa sih yang dilakukan kalau misalkan kita mengalami hal yang menghalangi kita menulis gitu atau kehilangan ide gitu? Ya, saya sering sekali mengalami itu, bahkan sampai berhari-hari kehilangan ide. Untuk mengumpulkan dan mengembalikan ide itu, saya meniru beberapa ulama. Di antaranya adalah menenangkan diri dengan sholat malam. Ketika sholat malam itu ternyata tanpa disengaja ada muncul beberapa hal yang bisa menginspirasi tulisan baru saya. Nah, ketika itu mungkin ya kondisi jiwa kita dalam kondisi tenang, sehingga apa-apa yang sudah menjadi tekanan-tekanan dalam pikiran kita itu hilang. Nah, ketika hilang itulah muncul ide-ide baru atau hal baru. Dan ini juga menjadi kendala. Saya sering sekali menemukan ide juga ketika dalam kondisi-kondisi tidak siap, seperti ketika dalam perjalanan atau seperti ketika sedang sendiri tapi tidak membawa alat tulis. Itu ide begitu banyak ingin dikeluarkan tapi tidak ada alat untuk mengeluarkannya. Dan itu biasanya kalau kita biarkan agak lama, untuk mengulang kembali ide-ide itu susah sekali. Jadi sebaiknya mungkin, ini salah satu tips juga ya Bu Wida ya, kalau kita punya kebiasaan menulis, bawalah alat yang bisa menyimpan itu. Umpamanya alat tulis atau HP atau apapun, begitu kita muncul ide langsung rekam atau kita tulis. Nah, itu nanti kita bisa selesaikan di waktu yang berikutnya. Seperti itu. Nah, baik, terima kasih Teacher Rifai. Kalau Teacher Ito sendiri, apakah sama kayak Teacher Rifai, jadi direkam baru ditulis kembali atau seperti apa Teacher Ito? Kalau saya sih biasanya kalau sudah buntu gitu ya, saya berusaha untuk udah berarti stop dulu, kita cari ketenangan dulu, dan ketika sudah mulai sepertinya udah bisa nih kita mencari inspirasi lagi, nah baru kita mulai menuliskan lagi, seperti itu Teacher. Wah, kalau misalnya Wida boleh tahu, dari kapan sih Teacher Rifai dan Teacher Ito tuh suka menulis buku? Ya, kalau saya sebenarnya dulu sempat saya suka sekali menulis, tapi dulu saya senangnya menulis kalimat-kalimat bijak ya. Saya senang sekali dengan pepatah, saya suka sekali dengan kalimat-kalimat yang berhikmah. Bahkan saya dulu sering bikin puisi. Dan puisi saya itu ya mungkin ya dari saya sendiri, saya menyukai puisi saya itu. Apalagi puisi yang sering saya tulis adalah puisi-puisi yang mengingatkan memori-memori saya waktu dulu gitu, sehingga ketika dibaca itu terbawa gitu. Nah, itu yang kesukaan saya. Tapi semenjak saya semakin bertambah kesibukan, ternyata kebiasaan itu hilang. Kira-kira di tahun 2023, 2025, dan saya muncul kembali ide itu. Ya naik turun ya, beberapa tahun kemudian muncul tapi hilang lagi. Dan kemudian saya betul-betul serius untuk menulis ini, saya dari tahun 2021. Wah, kalau menulis buku memang seperti itu ya, kadang lagi pengen menulis, tiba-tiba moodnya lagi nggak mau nulis, tapi tetap saja karena kita memang dulu mungkin menyukai menulis, jadi sampai di usia sekarang pun Teacher Rifai akhirnya bisa melanjutkan menulis gitu ya, karena memang udah dari kecil tuh memang suka menulis ya. Kalau Teacher Ito sendiri bagaimana Teacher Ito? Sama sih dengan Teacher Rifai, tapi waktu sejak SMP saya malah sudah mulai suka, tapi waktu itu saya juga menulisnya puisi ya. Puisi itu biasanya yang saya tulis itu pengalaman kehidupan gitu, atau menceritakan tentang keluarga saya, seperti itu Teacher. Nah, untuk buku sih baru-baru ini saja, jadi waktu dulu hanya lebih ke puisi-puisi, karena saya juga suka membaca puisi. Teacher Ito sendiri suka menulis itu dari mana Teacher Ito? Dari sejak saya SMP sih Teacher, waktu itu saya suka menulisnya puisi-puisi, karena selain saya suka menulis puisi, saya juga senang membaca puisi. Biasanya puisi-puisi itu menceritakan tentang kehidupan sehari-hari atau tentang keluarga saya sendiri Teacher. Wah, menarik sekali. Tapi kalau sekarang kira-kira masih suka baca puisi nggak Teacher Ito? Suka sih Teacher. Menarik sekali ya. Kita sudah tahu pengalaman dari Teacher Rifai dan Teacher Ito dalam proses menulis buku. Sekarang, Wida penasaran nih, apa yang membuat Teacher Rifai dan Teacher Ito memilih untuk menulis buku-buku tersebut? Siapa yang ingin berbagi duluan nih ceritanya?
Boleh saya teacher? Boleh, silahkan Hmm. Teacher Ito. Nah, biasanya teacher, kenapa saya membuat buku ini? Karena saya lihat di lingkungan sekitar kita ya, guru-guru dan masyarakat lingkungan sekitar itu masih membutuhkan banyak sekali tentang penanganan PDBK. Nah, maka di situ saya terinspirasi untuk membuat buku supaya guru-guru dan masyarakat bisa membaca bagaimana sih cara, trik, dan tipsnya menghadapi anak PDBK tersebut, teacher. Seperti itu. Jadi saya menciptakan buku ini, membuat buku ini, dan memberikannya kepada mereka secara percuma, teacher. Seperti itu. Sebenarnya masih banyak yang belum tahu Teacher Ito PDBK itu apa. Boleh dijelaskan Teacher Ito PDBK sendiri itu apa sih Teacher Ito? Oh iya, teacher Yuda. Sebetulnya waktu itu sih disebutnya dengan ABK ya, anak berkebutuhan khusus. Tapi sekarang sudah diganti menjadi PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus, teacher. Oke, terima kasih Teacher Ito. Nah, kalau Teacher Rifai sendiri bagaimana Teacher Rifai? Terima kasih Bu Ida. Kalau saya di kelas itu kan anak-anak begitu cinta ilmu ya. Mereka memiliki kebiasaan baca yang tinggi dan mereka membutuhkan sumber-sumber, sehingga saya melihat itu dan saya berusaha untuk memfasilitasi itu. Makanya saya coba buat yang pertama itu seperti ini. Ini namanya istilah-istilah, karena biar anak-anak itu mengenal istilah-istilah dalam agama Islam. Istilah-istilah biasa seperti apa sih masjid, apa sih sajadah, apa sih azan, apa sih qomat, dan seterusnya. Nah, istilah-istilah itu saya bukukan supaya anak-anak tidak tidak usah bertanya banyak-banyak, sehingga dia lihat di sini bisa menemukannya. Kemudian saya juga ingin anak-anak itu bisa memperbaiki cara-cara ibadahnya, makanya saya buatkan panduan ibadah. Nah, ini buku-buku panduan ibadahnya. Kemudian yang semua ini adalah tentang akhlak ya Bu, karena saya pengen sekali sekolah ini bisa menerapkan akhlak-akhlakul karimah seperti yang dicita-citakan oleh Bapak Haidar Bagir, dan semoga buku-buku ini bisa menjadi referensi buat mereka untuk membacanya. Nah, kalau ini kebetulan saya diminta oleh penerbit ya untuk menulis, dan ini sudah terbit, ada 4 kelas seperti itu sih. Wah, Masya Allah Teacher Rifai yang bermula waktu kecilnya tuh suka menulis kalimat-kalimat yang puitis sampai akhirnya bisa menulis buku untuk anak-anak sekolah. Keren banget ya Teacher Rifai. Tadi kita sudah berbincang proses Teacher Rifai, Teacher Ito dalam menulis buku ya. Sekarang boleh dong diceritain Teacher Ito manfaat dari menulis buku sendiri itu apa sih Teacher Ito? Manfaatnya sangat banyak, teacher. Udah misalnya kita jadi tahu bagaimana sih menulis yang baik itu, terus kosakata yang baik, terus menulis kalimat dan paragraf yang baik, dan juga kita tentunya menambah ilmu juga ya dari semua yang kita tuliskan tersebut, teacher Wida. Wah, menarik. Kalau menurut Teacher Rifai, manfaatnya apa aja Teacher Rifai? Iya, manfaatnya yang pertama untuk diri saya ya. Ketika saya menulis itu, saya sambil merenung. Kebetulan yang saya tulis itu adalah tentang agama. Apa yang saya tulis itu, idealnya kan sudah saya lakukan. Dan ternyata itu menjadi koreksi buat diri saya. Oh, ternyata apa yang sudah ada di dalam pikiran saya, yang sudah menjadi pengetahuan dan pemahaman saya, ternyata dalam aplikasinya pun saya harus maksimal melakukannya. Itu menjadi dorongan juga yang kuat buat diri saya agar bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi ini ada buku tentang akhlak, ada buku tentang doa-doa, ada di sini juga buku agama, yang semuanya adalah tuntunan. Karena itu tuntunan, maka tentu si penulis harus lebih awal untuk memulai apa yang dituliskan itu dengan perilakunya. Nah, saya justru malah menjadi khawatir ketika tulisan saya sudah banyak, tapi ternyata akhlak saya belum sesuai dengan apa yang dituliskan. Nah, itu yang kemudian menjadi hikmah buat saya, menjadi pengontrol, menjadi rem, agar saya ingat terus apa yang sudah saya tuliskan di dalam buku itu menjadi kendali buat diri saya. Ketika saya mau berbuat apa, sudah ada cerminnya, sudah ada guide-nya. Oh, saya pernah nulisin ini nih, saya nggak boleh lakuin ini. Oh, saya sudah menganjurkan anak-anak untuk ini nih, saya harus melakukan ini. Nah, itulah manfaatnya untuk diri saya. Dan mungkin juga kalau kita lihat di luar, ini manfaatnya ya banyak juga, Bu. Salah satunya ini, kalau yang ini kan saya gunakan untuk mengajar di kelas, dan anak-anak bisa mengambil manfaat dari itu. Nah, itu sih mungkin salah satu manfaat. Masya Allah, jadi kalau menurut Teacher Rifai,
menulis itu kitanya juga harus menerapkan, jangan sampai tulisan kita yang mengenai tentang agama, tentang akhlak, nggak kita terapkan lebih dulu ya, Teacher Rifai ya. Nah, ngomong-ngomong nih, Teacher Rifai atau Teacher itu ada nggak sih genre buku favoritnya Teacher Rifai atau Teacher itu ada khusus kayak misalkan genre horor atau genre apapun itu? Boleh Teacher itu? Apa ya, kebanyakan sih yang cerita-cerita romantis, Teacher, seperti itu. Wah, cerita romantis. Pantasnya awet muda. Iya betul. Kalau perempuan memang seperti itu ya, Teacher itu, aku juga. Kalau Teacher Rifai gimana Teacher Rifai? Kalau saya sih sebenarnya kalau untuk santai, saya lebih suka baca humor. Tapi kalau untuk serius, saya memang lebih suka lebih ke buku-buku agama. Saya suka tafsir, saya suka buku bahasa Arab, saya suka buku tentang hadis. Itu yang saya sangat suka untuk membacanya. Bahkan kadang-kadang saya kalau baca itu tuh seakan-akan saya tidak terasa ya bisa menghabiskan beberapa lembar dalam waktu yang cepat. Dan saya ketika masuk dengan bacaan-bacaan seperti itu, seperti saya hidup di zaman Rasul kadang gitu kan. Kadang-kadang saya hidup di alam akhirat, kadang saya merasa hidup di tempat-tempat tertentu yang sesuai dengan bacaan tersebut. Itu sih yang saya rasakan kalau sedang membaca buku-buku agama itu. Wah, Masya Allah. Kan kalau tadi kan udah dijelasin ya manfaat-manfaatnya juga. Pernah nggak membaca suatu buku terus malah bikin kitanya jadi bingung atau malah jadi sampai tidur pun kepikiran maksud dari buku tersebut itu apa ya, jadi nggak tenang gitu. Misalkan kalau sekarang ada kayak konspirasi gitu, atau misalkan baca buku ini jadi bikin kita mikir gitu atau bingung ini maksud buku tersebut tuh apa ya, sampai dicari tahu, mungkin nanya ke Google atau nanya ke Ustadz juga gitu. Pernah nggak Teacher Rifai? Ini ada pengalamannya. Ketika saya masuk ke perguruan tinggi, saya mulai baca buku-buku dengan bahasa-bahasa ilmiah. Nah, ketika saya membaca buku pertama kali dengan bahasa-bahasa ilmiah itu, saya berulang-ulang kali membacanya, tapi saya belum paham apa sih yang dimaksud itu. Seperti yang tadi Ibu bilang, pernah nggak sampai ke bawah? Itu saya bukan hanya ke bawah, tapi saya sampai penasaran, sehingga saking penasarannya saya mendatangi beberapa orang untuk bertanya maksud dari apa yang dituliskan di situ. Dan ternyata memang ada tahapan-tahapan tertentu sehingga saya bisa sampai pada pemahaman apa yang dituliskan di buku tersebut. Nah itu, seperti itu. Baik, terima kasih Teacher Rifai. Kalau Teacher Ito gimana nih, kan Teacher Ito suka nih sama kayak Wida juga suka baca buku romantis ya. Pernah nggak Teacher Ito sampai ke bawah mimpi juga atau nanya-nanya kayak Teacher Rifai tentang buku yang udah dibaca? Nah, sejauh ini sih nggak ada Teacher. Jadi dalam buku yang saya baca itu sih, alhamdulillah saya sudah memahami gitu. Jadi tidak membingungkan Teacher. Kalau yang sudah dibaca-baca selama ini sih, gitu. Itu adalah tips dan trik untuk menulis buku bagi pemula atau terutama para pendengar ruang baca yang juga memiliki kesibukan sebagai pekerja, tetapi juga ingin nih menuangkan ide-idenya dalam bentuk tulisan. Itu tips dan triknya bagaimana sih Teacher Rifai? Ya, kalau saya sih pertama, saya menanamkan niat dulu. Saya niati buku ini untuk apa sih saya tulis. Nah, dengan adanya niat itu, maka kemudian mendorong saya untuk melakukannya. Nah, niat ini saya niatkan agar ini bisa menjadi jariah. Mudah-mudahan ini dibaca oleh orang secara luas, kemudian saya mendapat bagian dari pahala tersebut. Dan itu sangat kuat mendorong diri saya untuk menulis. Kemudian yang kedua, seperti di awal saya sudah sampaikan bahwa memang ketika kita ingin menulis, itu ide kadang munculnya tuh tidak diduga-duga. Karena memang sepanjang kita beraktivitas, itu juga kita kadang ada sesuatu yang bisa menginspirasi ya. Nah, ketika kita dapat inspirasi itu, jangan lupa untuk dicatat atau didokumentasikan, baik dengan rekaman dan lain sebagainya. Nah, itu tips yang kedua. Yang ketiga, carilah waktu di mana ketika kita memang dalam kondisi tenang untuk menulis sehingga inspirasi itu betul-betul tertuang dengan baik. Kemudian yang ketiga, ini juga yang paling yang paling dominan dari diri saya adalah apa yang sudah saya lakukan. Nah, apa yang sudah saya lakukan itu saya berusaha untuk mendokumentasikannya dalam bentuk tulisan. Dan itu paling dominan di buku saya. Jadi di buku yang saya tulis ini adalah bagian dari aktivitas yang saya lakukan di kelas.
Nah, itu jangan sampai itu buyar begitu saja. Nah, hal-hal yang sudah kita lakukan bersama anak-anak itu bisa kita dokumentasikan melalui tulisan. Seperti itu sih Bu Widya tipsnya. Baik, terima kasih untuk Teacher Rifai. Selanjutnya kalau Teacher Ito sendiri, tips dan trik menurut Teacher Ito sendiri bagaimana tuh Teacher Ito? Sepertinya tidak jauh beda sih ya dengan Teacher Rifai, Teacher Alda. Cuma kita harus yang pertama tuh kita harus tahu tujuan dan audiennya siapa nih yang akan kita targetkan di buku tersebut yang kita buat tersebut. Nah, kemudian yang kedua juga kita harus punya draftnya yang akan kita tulis itu apa, kita buat draft dulu. Nah, kemudian setelah itu kita mulai untuk menulis buku yang kita akan buat tersebut, teacher. Bagaimana sih tujuannya yang akan kita buat tersebut kita tulis dengan waktu yang sudah kita targetkan. Itu teacher. Baik, terima kasih untuk Teacher Ito. Jadi sama-sama saja jawabannya tidak jauh beda. Yang pertama ada niat, terus ditujukan untuk siapa, dalam keadaan tenang, dan juga biasanya kalau Teacher Rifai sendiri kalau ada ide tulisan nggak apa-apa di record aja dulu, nanti baru dipindahkan. Betul sekali, dari tips dan trik yang telah Teacher Rifai dan Teacher Ito sampaikan jelas terlihat bahwa menulis buku sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan mereka yang sibuk dengan pekerjaan sehari-hari pun juga bisa menulis buku, asal dengan cara manajemen waktu yang baik, niat, dan juga pastinya dengan tujuan yang jelas untuk siapa buku ini akan dibaca. Nah, ini juga menunjukkan bahwa setiap pengalaman, meskipun berbeda, memiliki nilai yang bisa kita pelajari bersama. Wah, seru banget nih perbincangan kita tentang inspirasi menulisku. Sayang sekali, waktu kita terbatas dan rasanya masih banyak hal yang ingin kita eksplor bersama. Sebelum kita mengakhiri sesi diskusi hari ini, saya ingin mengajak penonton podcast Ruang Baca untuk terus mencari inspirasi dalam setiap pengalaman. Teacher Rifai dan Teacher Ito, apakah ada pesan atau kutipan inspiratif yang bisa dibagikan untuk para pendengar podcast Ruang Baca agar semakin bersemangat dalam menulis? Silakan Teacher Ito, mungkin ada yang sampaikan dulu. Jangan ragu untuk terus menuliskan apapun ide-ide yang sudah kalian dapatkan, tuangkan saja dan tuliskan di dalam buku yang akan kalian buat. Seperti itu Teacher Lida. Wah, menarik. Kalau untuk Teacher Rifai? Kalau saya, ikatlah ilmumu melalui tulisan agar itu menjadi monumen buat kamu. Wah, singkat tapi maknanya sangat dalam. Terima kasih banyak kepada Teacher Rifai dan Teacher Ito yang telah berbagi pengalaman di podcast Ruang Baca. Dan terima kasih juga kepada pendengar podcast Ruang Baca yang setia menemani di episode 3 ini. Ingat, setiap tulisan yang kita buat adalah langkah kecil untuk menuju pencapaian besar. Jadi, ayo mulai berbagi cerita dan mengekspresikan diri melalui tulisan. Semoga episode kali ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus membaca buku sehingga bisa mendapatkan inspirasi untuk menulis buku. Sampai jumpa di episode berikutnya podcast Ruang Baca, lebih dari sekedar membaca. Terima kasih sudah mendengarkan dan selalu membaca. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.